Ada yang pernah bikin sei ayam? Belum pernah. Buat sei ayam. Kalau ada yang pengen tahu japri saya kasih tahu, free, gratis. Kalau di atas ayam yang di atas 1 kilo, itu serat ayam itu terlalu padat. Oh, susah ketua dong, ketua. Betul, ketuaan, lalu bumbu itu susah untuk meresap. Kalau produk bagus, omong kosong bullshit itu kalau pemerintah nggak support. Ini buktinya. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Harusnya kita bisa memanfaatkan rempah-rempah. Kalau mau disupport sama pemerintah, pertama, ya pengalaman saya, kita ngomong dari pengalaman ya, bukan teori. Nah, kita masih nih sama bos dari ayam panggang putus lidah. Nih, Bang Tibor, kenapa namanya putus lidah sih, Bang? Saya lagi mikir, kenapa putus lidah gitu? Ya, jadi ada orang mengartikan ya, kalau mau makan sesuatu yang enak tuh kayak, aduh, mau copot nih kuping. Oh, iya, saya dengar, iya. Copot kuping itu. Nah, lalu sembari saya berpikir gitu, lidah saya kegigit. Nah, saya dapat, wah ini kayaknya putus lidah deh. Sakit enaknya, sakit. Bukan sakit enaknya, nggak bisa diomong, nggak bisa diungkapkan. Enaknya nggak bisa diungkapkan. Oh, namanya juga unik ya, dari hal yang sederhana, terus jadi keren loh. Putus lidah itu juga penasaran nih, apa nih makanan putus lidah? Kan gini Bang, UMKM itu banyak yang nyerah, bukan nyerah dalam artian, wah dapat tantangan sedikit. Aduh, saya nggak bisa nyerah. Gitu. Nah, Bang Timo pasti pernah hadapin itu. Dan itu normal. Saya pun mengalami itu. Awal putus lidah ini saya perkenalkan, itu trennya langsung bagus. Itu yang membuat saya untuk berani ambil keputusan, saya resign. Satu gambling yang benar-benar, ya mau dibilang gila nggak apa-apa. Karena saya keluar dari zona nyaman. Ya. Lalu saya tidak siap ketika wabah COVID masuk Indonesia. Itu benar-benar, ya mungkin bukan cuma saya yang ngalamin, teman-teman di luar semua ya, bisnis apapun pasti ngerasain. Saya benar-benar drop di akhir Desember 2020. Saya putus asa. Ya nangis hampir tiap malam lah, nangis sendiri. Jadi di sini istri saya mungkin nonton, ya ini saya sedikit curhat ya Om ya. Saya mau panggil istri dan anak saya, mereka orang-orang kuat, mereka yang harus menanggung apa yang harus sebenarnya tidak harus mereka yang tanggung ya. Karena keputusan saya, mereka nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya karena saya belum bisa menghasilkan apa-apa dari ayam. Tapi saya percaya begini Mas, produk ini sudah melalui beberapa tahap resmi dari pemerintah. Dan sudah sejauh ini, masa tiba-tiba hancur? Kalau memang saya dipilih untuk bisa membantu orang lain atau membuat satu tren baru, masa berhenti hanya gara-gara COVID ini? Itu kekuatan buat saya, kekuatan ya mungkin menguatkan mental saya. Lalu akhir 2020 itu tiba-tiba saya dikontak dari pengelola Tamrin 10, siapkan produk untuk dikelas. Itulah awal titik bangkit saya di Januari 2021. Sekarang saya di sini, ya saya nggak pernah berpikir saya mau jadi apa. Yang penting saya difasilitasi, dapat tempat, saya bisa berjualan karena di sini nggak bayar. Tetapi bonusnya, saya nggak pernah nyangka kalau saya the best. Produk baik pasti. Soalnya kalau teman-teman sahabat kalian tahu, pernah ketemu Bang Tibor, pasti tahu lah semangatnya, motivasinya, mindset positifnya. Mindset positif. Benar. Ini penting banget, mindsetnya dengan benar pasti hasil benar. Dan usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Betul. Keren. Saya punya mentor namanya, itu udah almarhum, kakak ipar saya. Dia seorang motivator. Lalu dia bilang, dalam hidup ini, kalau kau nggak bisa membantu orang lewat duit, mungkin lewat pekerjaan. Jadi, sepertinya itu, bahwa saya ingin melakukan sesuatu buat orang banyak, bukan lewat duit, tapi lewat apa yang bisa saya buat. Wah, dasarnya mulia banget ya. Jadi membuka kesempatan buat orang banyak. Betul. Terutama orang-orang yang mungkin putus sekolah, apa segala macam. Jadi, pemerintah melihat, ini produk ini unik. Maksudnya, ayam tapi nggak umum. Ini produk inovatif. Lalu bukan sekedar inovatif. Begitu dicoba, wah ini unik, enak, rasanya enak. Iya. Nah, saya dicoba digiring sama pemerintah. Jadi ini benar, ini support buat teman-teman di luar sana ya, UMKM. Buat sesuatu itu produk yang unik, yang baru. Apalagi kalau benar-benar enak ya. Lalu saya dicoba untuk ngikutin ajang pameran produk UMKM. Ya. Selama 5 hari di Dinas Sudin Jakarta Timur, putus lidah tren dengan
35 ekor per 2 jam setiap hari selama event itu. Best seller. Best seller. Dan itu ngantrinya bahkan sebelum saya datang orang udah ngantri meja kosong. Itu benar. Itu ya bisa kepoin lah di IG saya. Ya, Itu teman-teman yang mau tahu lebih baik tentang Bang Tibor, pastinya ayam panggang putus lidahnya bisa langsung lihat di Instagram di putus_lidah. Nah, itu banyak banget dan Ya. di situ acara-acara Bang Tibor misalnya lagi ikut apa sih itu ada ya? Ya, Misalnya lagi saya ada suka acara update. apa, suka update ya. Kriteria saya adalah saya menggunakan ayam bermerek dengan berat 800 sampai 900 gram. 800 gram. Iya. Itu memang standarnya ayam putus Ayam lidah ya. Kenapa harus menggunakan ayam 800 sampai 900 gram? Karena ayam broiler ini hormonnya tumbuh. Kalau masih berat kurang lebih di bawah 700-800 itu masih tumbuh. Kalau dimakan sama kita, ya informasi yang saya dapat dari selama pelatihan, hormonnya ikut tetap tumbuh dalam tubuh kita. Lalu saya menggunakan ayam dengan pertumbuhan maksimal. Ya. Jadi 800 sampai 900-an. Kalau di atas ayam yang di atas sekilo, itu serat ayam itu terlalu padat. Oh, Susah. Ketua dong, ketua. Betul, ketuaan, lalu bumbu itu susah untuk meresap. Memang Nih, bihun. Kenapa bihun? Saya baru lihat ayam. Ya. Biasa kalau ayam yang Di luar kekinian sana, di luar ya. sana kan nggak pakai bihun, ini nggak pakai bihun. Nggak tahu. Wait a minute. Nanti cobain aja. Ayam ini kalau ketemu bihun pasti punya sensasi rasa. Di riset lagi. Ya, ada sensasi rasa. Sebelum itu saya cobain dulu boleh? Betul. Jadi Bang Tibor siapin ini hand sanitizer. Ya, prokes tetap harus dilaksanakan. Iya. Ini cabai ini spesial ya Bang? Spesial. Ini namanya tempeleng. 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 Tempeleng itu kalau di Jawa Iya. Berasal dari tempeleng. Hmm. Jadi rasanya tuh belum ya kayak saya analogikan kayak tempeleng. Oh. Yuk Bang Tibor, Ya, kita silakan. izin coba ya. Coba. Saya cobain ayamnya Ya. ini. Biar sengaja nggak dipotong, biar langsung potek aja. Nah ini ayam nggak pakai kecap loh. Nggak pakai kecap. Ini kulitnya masih ada. Iya. Sebelum matang warnanya merah. Iya. Sebelum masuknya dari busuk presnya merah. Pas dibakar jadi hitam juga ya. Iya. Kayak kecap ya. Wow. Ih. Juicy. Ya. Rempahnya berasa loh. Yang bener lu. Tadi kan kita proses tuh. Iya. Setelah keluarin dibumbuin lagi nggak? Saya kasih bumbu pamungkasnya. Oh itu terakhir, final. Terakhir final. Dipanggang lagi nggak? Masukin lagi hanya buat keringin aja, tapi nggak dipanggang api tinggi. Jadi benar-benar hanya supaya punya rasa khas. Saya termasuk suka ayam juga ya, tapi ayam Bang Tibor ini, ayam putus lidah ini, benar-benar juicy-nya masih dapat. Karena kalau dipanggang biasanya kering. Saya cobain ya, Bang. Iya. Ini bumbunya masih rasa loh, Masih berasa. kayak ditabur gitu. Iya. Si bumbu rempah-rempahnya aja udah berasa ya. Ada. Apalagi kalau pakai cabai. Tapi ini ada rasa pedas-pedas apa ya? Lada atau? Betul. Ini ada black peppernya, ada lada hitamnya. Ngebantingin rasa yang lain. Ini ada madunya, tapi madu bukan menjadi pemanis. Madu itu dia pengikat bumbu yang lain biar nggak luber, nggak pisah. Si cabai tempelengnya ini. Dari aromanya sih aroma pedas banget nih. Tapi fresh. Aromanya enak ya. Ini Iya. kayak aroma daun jeruk kayaknya. Betul. Ini bihunnya kayak bukan bihun ya. Bang Tibor udah bilang ayamnya ada lemaknya tuh. Iya. Nah, lemaknya itu kelihatan ya? Iya, Kan udah itu. dikasih lihat tuh minyaknya. Nanti dilihatin kan, nanti itu gimana lemaknya itu benar-benar keluar dari daging ya. Jadi dia bercampur dengan kadar air dalam daging itu Ya, betul. Ya, nyusut. Itu yang suka saya tampung. Kayak tadi itu, ini belum saya kuras semua. Ini kan biasanya suka ada lemak-lemak gitu ya. Iya, Ini itu rata loh. Rata, iya. Ini rata loh. Ini fenomenal. Wah, itu bahasa keren itu. Fenomenal. Bang Tibor, ini kan produk enak banget. Iya. Kira-kira kasih tips dong buat teman-teman sahabat kuliner, pasti pengusaha UMKM. Ya, teman-teman kuliner di luar sana, pelaku UMKM yang masih merintis karir, saya saranin tidak perlu harus mengikuti saya, tapi ikutlah pola pikir saya. Indonesia kaya akan rempah-rempah, harusnya kita bisa memanfaatkan rempah-rempah. Coba, misalkan begini, saya coba kasih tips satu ya. Ada yang pernah bikin sei ayam? Belum pernah. Buat sei ayam. Kalau ada yang pengen tahu japri saya kasih tahu, free, gratis. Jangan saya sapi doang ya. Jangan sei sapi doang, sei Belum pernah ayam. buat sei Belum pernah ayam sei loh. ayam.
Bener juga itu. Oh iya, itu kan inovatif. Ada yang buat, belum ada. Nggak kreatif kalian. Ya, jadi Oke. harus seperti sederhana aja, jangan terlalu. Enggak, sebenarnya yang membuat orang susah untuk membuat satu karya masakan baru itu karena apa? Kita sudah terkontaminasi dengan makanan di sekitar kita. Jadi untuk menciptakan satu pikiran baru soal kuliner itu susah. Kita kalau bikin enak juga akan dihargai. Bahkan Betul. pemerintah juga konkret loh, Iya. support loh. Kalau produk bagus, omong kosong bullshit itu kalau pemerintah nggak support. Ini buktinya. Dada itu memang teksturnya dia lebih berserat. Cuman yang membedain dada enak atau enggak adalah pasti makan. Dia lembut nggak gitu kan. Ada yang keras gitu kan. Tadi kan Bang Tibor udah kasih tips. Saya cuma penasaran gini Bang. Gimana buat untuk UMKM? Buat dapat akses. Ya. Buat dapat akses ke pemerintah. Pemerintah entah dari pendanaan, entah dari support tempat dan lain-lain gitu Bang. Kalau mau disupport sama pemerintah, pertama ya pengalaman saya. Kita ngomong dari pengalaman ya, bukan teori. Pertama, ikutin program awal pelatihan kerja dari pemerintah. Dari Ikutin. kerja. Nyarinya kemana tuh Bang? Langsung daftar. Biasanya kalau untuk DKI, cek ke kelurahan masing-masing. Oh, kelurahan, Ya. kelurahan. Iya, Yang dekat kelurahan. aja tahu loh. Iya, kelurahan. Di situ ada binan. Masukin data, baru kita bisa ngikutin pelatihan. Oke. Siapin produk Anda, produk unggulan. Kalau produk itu bagus, itu akan nanti tetap terus disupport sama dinas perindustrian perdagangan. Usahakan produk Anda itu benar-benar produk yang original. Oke, fresh, original. Ya, maksudnya nggak harus kita Kopi-kopian, plagiat kopin ya. produk luar ya. Ikutin semua program yang difasilitasi pemerintah. Ikutin aja. Jangan ngeluh doang gitu. Jangan ya. ngeluh doang. Perbaiki kualitas. Apa yang salah dengan produk saya? Padahal kita sama-sama loh mengikuti semua program pemerintah, sama, nggak ada beda. Dari awal sampai saya difasilitasi, sampai saya di sini semua sama aja. Pergerakan itu sama. Yang menentukan adalah kualitas produk Anda. Nah, Apapun yang dilakukan dari hati, percaya sampai ke hati. saya sampai speechless loh ini. Nah, terakhir nih Bang. Buat pemerintah. Ya. Buat pemerintah ada mungkin ya tetaplah namanya manusia maupun pemerintah pasti ada kurang lebihnya. Nah, ada inputan lain nggak buat pemerintah? Saya kalau mendapatkan fasilitas itu, saya lebih apa ya? Tidak terlalu banyak menuntut. Yang pemerintah lakukan sejauh ini, bahkan nanti setelah ini nanti ada event lagi, itu difasilitasi pemerintah juga. Jadi saya hanya bilang terima kasih pemerintah itu, program-program pemerintah ya, UMKM itu tepat sasaran. Tergantung dari teman-teman UMKM sendiri. Itu sebenarnya memanfaatkan fasilitas pemerintah kasih. Oke Bang Tibor, makasih banyak. Ya, terima kasih Ini banyak. saya dapat inspirasi banget, saya belajar banget, banyak banget dari Bang Tibor, pasti Sahabat Kuliner juga sama, dan saya juga dapat peluang bisnis. Jadi kalau Sahabat Kuliner mau ngerasain dan mau berbisnis bareng Bang Tibor, langsung hubungi Bang Tibor aja. Siap. Karena saya yakinin ayam ini berbeda dari ayam di sana-sana. Harus cobain deh, cobain, saya nggak bisa ngomong lagi nih, cobain. Nah, itulah namanya putus lidah. Putus lidah. Putus lidah. Jadi Putus lidahku. nggak bisa diungkapkan. Saya baru tahu. Nah, itu Saya tadi dapat barusan makna putus lidah itu. Ya, itu Keren. maksudnya putus lidah. Ngomong tapi nggak kesampaian ngomong itu maksudnya apa? Itu Iya, putus iya, lidah. itu ya. Iya. Dapat, saya dapat. Pas banget namanya putus lidah. Oke, Sahabat Kuliner. Sampai sini aja. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, langsung kepoin aja Instagram Bang Tibor. Atau datang aja langsung. Datang aja langsung. Cobain ayamnya, tanya-tanya Bang Tibor. Orang asik banget ya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi Sahabat Kuliner untuk berani memulai usaha dan berkembang pastinya. Dan untuk pemerintah, terima kasih supportnya. Semoga makin kena ke rata. Dan pastinya tepat sasaran. Tepat sasaran. Jangan orang yang setengah-setengah. Betul. Ya kan, orang seperti Bang Tibor ini yang harus kita dukung terus. Oke, Sahabat Kuliner, saya Indra Skon pamit. Dan saya Tibor Tiuskume, putus lidah. Putus lidah pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.